Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di cerita harian Ina. Teman-teman, apa kabar kalian di sana? Aku berharap kalian selalu dalam kesehatan. Hari ini aku mau ke pasar teman-teman, kebetulan suami aku libur, jadi aku mau belanja mingguan. Dan di sini aku mau nyetok lauk dulu dan juga sayur mayur. 10 aja. Setelah lauk-lauknya aman, sekarang aku mau cari sayur mayur dan juga perbumbuan. Dan di sini aku ngeliat cabai bendot atau cabai gendot teman-teman. Karena aku belum pernah nyobain, jadi aku mau beli. Tapi belinya nggak banyak kok teman-teman, karena aku cuma mau nyobain aja gimana sih rasanya. Apa benar kayak kata orang-orang? Few moments later. Aku sudah sampai di rumah. Dan maaf apabila tadi waktu di pasar aku nggak buat video. Sekarang aku mau beres-beres dulu dan juga prepare buat masak. Ini hasil belanjaan aku di pasar. Ada santan, air kelapa, kemudian ada timun, ada sayur-sayuran. Aku tadi juga beli cabai gendot teman-teman. Cabai gendot atau cabai bendot, tadi aku beli ini. Aku beli seperapat aja sih buat nyobain. Terus beli jagung, beli sayur asam juga. Terus di sini ada ayam, aku beli 2 ekor sama ikan. Ini nanti aku bersihin. Few moments later. Setelah ayamnya dibersihkan dan dimarinasi, sekarang lanjut aku rebus dengan bumbu seadanya. Dan sekarang aku mau prepare buat masak masakan khas Aceh dengan bumbu-bumbu otentik khas Aceh. Ada yang bisa nebak apa? Bukan sambal kecombrang teman-teman, tapi ini sesuatu yang dimasak dengan kecombrang. Nah, di sini aku udah nyiapin bumbu-bumbunya. Itu ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai merah, cabai rawit merah, dan di sini aku pakai asam sunti. Dan itu tuh untuk bumbu sambal sunti. Dan sekarang aku mau siapkan bumbu-bumbunya untuk sayur spesial khas Aceh. Pertama-tama aku siapkan bawang merah dan bawang putih. Kemudian ada kemiri beberapa butir dan selanjutnya ada rempah-rempah. Rempah-rempah di sini aku pakai lada putih, kemudian jintan hitam dan jintan putih. Selanjutnya ada kunyit bubuk, dan di sini tuh aku kasih jahe dan juga cabai rawit beberapa butir. Sebelumnya aku ada masukin asam sunti teman-teman, yaitu belimbing bulu yang difermentasi, tapi nggak aku videoin. Di sini aku mengiris bawang merah dan juga cabai hijau teman-teman. Nah, ini diiris kasar saja. Tadi aku juga sudah mengiris bunga kecombrangnya, itu juga diiris kasar. Tapi untuk daun jeruk dan serainya itu harap diiris halus ya teman-teman. Kalian juga boleh menambahkan lebih banyak daun jeruk dan serai ataupun bunga kecombrang agar wangi dari masakannya itu lebih terasa. Soalnya sayur khas Aceh yang satu ini memang terkenal dengan wanginya teman-teman, wangi dan rasanya yang khas banget, jadi otentik banget khas Aceh. Jadi kalau kalian udah makan ini, aku jamin deh kalian pasti bakalan bisa bahasa Aceh, apalagi kalau udah ditambah dengan sambal sunti. Soalnya pernah ada mitos yang bilang gitu teman-teman, katanya kalau orang luar itu makan masakan Aceh yang ada asam suntinya atau belimbing bulu yang difermentasi, maka suatu saat dia bakalan bisa bahasa Aceh. Kira-kira kalian percaya atau enggak? Komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku mau sepil rempah-rempah yang udah aku rajang. Pertama ada daun jeruk, daun kari, kemudian cabai hijau, bawang merah, ada serai, ada bunga kecombrang. Yang tadi aku sebutkan itu rempah-rempah untuk sayurnya. Dan di sini ada bawang bombay untuk ikan sambal sunti.
Sekarang kita siapkan pemeran utama untuk sayurnya, teman-teman. Ini adalah peliu, teman-teman. Peliu ini adalah fermentasi kelapa. Jadi ini bumbu khas dari Aceh. Dan sekarang aku mau panaskan minyak untuk menggoreng ikannya, teman-teman. Jadi sebelum kita menggoreng ikan, kita panaskan minyak dulu. Dan lanjut sekarang aku mau cuci dulu sayur-sayuran untuk sayur pelinya. Nah, di sini aku pakainya sayur asem, teman-teman. Jadi kalau kita di Jabodetabek pada umumnya kalau mau beli sayur asem itu kan udah ada racikan ya. Nah, jadi aku pakai racikan dari sayur asem itu untuk buat sayur peli. Nah, karena sama teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa tambahin seperti sayur kangkung, sayur daun singkong, atau sayur yang lainnya. Nah, di sini aku tambahin jagung sih, karena kan di sayur asem itu ada jagung ya teman-teman. Jadi tinggal pakai jagung, dan di sini aku nambahin kangkung. Setelah aku masak ikan tongkolnya dan tempe, sekarang lanjut masak ikan asin yang udah aku baluri sama tepung. Soalnya kalau makan sayur peliu tanpa ikan asin itu rasanya hana mangat, hana luma, hana megedam alaihem, teman-teman, seperti kata Buri. Dan di sini ikan asinnya sudah selesai dan aku sekarang mau lanjut bikin sambal sunti. Sambal sunti itu hidangan otentik khas Aceh, teman-teman, dan ini rasanya sangat berbeda dengan sambal-sambal yang lain. Jadi teman-teman boleh coba, rasanya sangat enak. Dijamin bakalan nambah-nambah terus nasi, apalagi nanti dimakannya pakai sayur peli. Dan di sini aku mau kasih seasoning seperti garam, kaldu jamur, dan gula. Teman-teman bisa terserah ya mau kasihnya seberapa, tapi untuk garam itu diusahakan jangan terlalu banyak karena kan suntinya itu sendiri sudah ada unsur rasa asinnya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru bikin sambal sunti, kalau mau bikin itu usahakan garamnya itu jangan terlalu banyak, nanti takutnya jadi asin. Dan di sini sambal suntinya sudah mau selesai. Tadi karena aku lupa buat tumis bawang bombaynya sebentar, jadinya bawang bombaynya aku tumis belakangan dan ini baru aku masukin, teman-teman. Dan kemudian baru deh kita icip-icip dulu gimana rasanya udah pas atau belum. Kemudian baru dimasukin ikan tongkol dan tempe yang sudah digoreng tadi. Ikan tongkol sambal suntinya sudah selesai, teman-teman, dan ini tuh aku rasanya nggak sabar buat nyicip-nyicip buat makan pakai nasi, tapi sayangnya sayurnya belum matang, teman-teman, jadi kita harus tunggu dulu sayurnya matang baru deh kita makan. Nah, di sini aku mau ngerebus sayurnya itu sekalian, teman-teman. Jadi semuanya aku masukin. Kalau di kampung aku biasanya tuh yang dimasukin itu yang keras-keras dulu. Tapi kalau aku sendiri rasanya itu terlalu lama, teman-teman. Jadinya ya udah masukin aja sekalian karena aku rasa ntar masaknya juga bakal barengan. Jadi itu pribadi ya, teman-teman. Teman-teman boleh masukin yang keras duluan atau barengan seperti aku, itu terserah teman-teman aja mau gimana. Nah, di sini sayurnya sudah matang, jadi sekarang aku mau masukin bumbu yang sudah dihaluskan.
semua bumbu itu aku campur dengan liunya teman-teman. Jadi biasanya kalau kami orang Aceh itu ada sebagian yang tidak dicampur, jadi bumbu-bumbu dan liu digiling terpisah. Tapi kalau aku pribadi itu dicampur sekalian, kemudian aku saring lagi teman-teman. Jadi setelah disaring baru deh aku masukin ke dalam sayurannya. Dan sekarang kita bisa masukin daun kari, daun jeruk, cabai, bawang merah yang sudah kita iris-iris tadi atau yang kita rajang, kemudian serai dan juga bunga kecombrangnya. Dan ini sekarang kita masak sampai benar-benar matang teman-teman. Kemudian nanti baru kita masukin santan. Jadi santannya itu aku masukin terakhir. Tapi teman-teman boleh mau masukin di awal atau di akhir, itu terserah ya. Kalau aku pribadi, aku biasanya seperti ini. Jadi nggak terlalu banyak pakai santan jadinya. Cukup sedikit saja. Aku pakainya juga bukan santan yang kental, aku pakai santan yang encer. Kenapa? Karena sayur teri ini semakin lama dia itu akan semakin mengental sendiri teman-teman. Dan sekarang sayurnya sudah matang, saatnya aku berikan santan teman-teman. Di sini aku nggak terlalu banyak pakai santan dan juga bukan santan yang terlalu kental. Nah, teman-teman sendiri gimana? Suka yang sayurannya itu agak kental atau yang agak encer? Komen di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita masukin seasoning seperti garam, kemudian kaldu jamur. Oke teman-teman, sayur peli khas Aceh dengan bumbu otentiknya sudah selesai. Sekarang saatnya kita hidangkan. Teman-teman, aku udah selesai masak. Jadi hari ini aku masak sayur peli khas Aceh dan juga ikan tongkol sambal sumbi. Aku juga bikin ikan asin, jadi itu enak banget dimakan pakai nasi. Aku akan tunjukin hasil masakan aku hari ini. Walaupun aku jauh dari kampung, tetapi aku juga masih suka masak masakan khas Aceh. Dan suami aku juga sangat suka sama sayur peli ini. Aku tunjukin sama kalian ya hasil. Jadi ini dia menu istimewa aku hari ini, ikan tongkol sambal sunti dan juga sayur peli. Ini enak banget dimakan sama nasi hangat, apalagi ada ikan asin. Jadi vlog hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Aku udah gak sabar pengen nyobain dan sekarang mau makan. Ketemu di cerita harian Ina berikutnya. Ya teman-teman, hasil masakan aku. Kalau teman-teman suka silahkan request. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dan terhibur, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel aku. Ketemu di cerita harian Ina berikutnya.